Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Marak kasus pencurian di Batam, Polda Kepri ringkus 3 tersangka pencurian yang merupakan residivis beserta 2 orang penada. Sejumlah pengusaha kompak bungkam saat dikonfirmasi media usai diperiksa penyidik KPK di Satreskrim Polres Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kamis 9 September. Pandemi membuat pengusaha produk lokal kesulitan memasarkan dagangannya, dikarenakan tidak adanya wisatawan yang datang berkunjung ke daerah. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, usaha dendeng sotong bahkan sampai mengalami penurunan pendapatan hingga 70%. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah News selengkapnya. Pemirsa, kebakaran yang terjadi di perumahan Baloi Mas, Batam, Kepulauan Riau, menyebabkan warga terdampak kehilangan seluruh surat identitas dan dokumen penting. Kebakaran di perumahan Baloi Mas, Batam, Kepulauan Riau menyebabkan puluhan warga kehilangan harta benda, termasuk diantaranya dokumen-dokumen penting dan surat identitas diri, seperti kartu keluarga, ijazah, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Melihat kondisi yang terjadi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam menjanjikan akan membantu seluruh pengurusan surat-surat yang ikut terbakar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam akan meminta fotokopi dari surat yang akan diurus kembali. Namun jika tak memiliki salinan dokumen tersebut, maka Disduk Capil akan mengakses di sistem data. Kemudian akan dilakukan pencetakan ulang. Seluruh pengurusan surat dijamin tidak akan dikenakan biaya sama sekali. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Saudara, marak kasus pencurian di Batam, Polda Kepri ringkus 3 tersangka pencurian yang merupakan residivis beserta 2 orang penada. Kepolisian berhasil menangkap 3 orang residivis pelaku pencurian dan 2 orang penada barang curian yang meresahkan warga Batam sejak Agustus lalu. Kelima pelaku ini diketahui menjadi penyebab kasus pencurian yang terjadi sejak akhir Agustus hingga September di sejumlah wilayah di Batam. Bahwa kita tuh ada terima laporan, ada 5 laporan polisi ya, dari bulan Agustus sampai bulan September. 5 laporan pencurian-pencurian ini dengan kekerasan, keberatan, kemudian anggota Opsnam di bawah pimpinan oleh Kasubdit 3, Kompol Andri, yang melakukan penyelidikan di lapangan. Kemudian mendapat informasi yang signifikan itu bahwa ada barang yang diperkirakan bukan pencurian yang akan dilakukan transaksi jual beli. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Pol Jeffrey Siagian mengatakan, sebelum beraksi para pencuri melakukan pengamatan terhadap wilayah-wilayah perumahan. Setelah berhasil memasuki rumah target pencurian, pelaku mengambil barang berharga seperti handphone, laptop, sepeda motor, dan perhiasan. Menurut Jeffrey, para pelaku menggunakan alat seperti pisau dapur, linggis, dan gunting kecil yang digunakan untuk membongkar kediaman korban. Dalam upaya penangkapan kepada 5 pelaku, 2 diantaranya yakni ER dan RY sempat mencoba melarikan diri, sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur kepada pelaku. Jeffrey juga mengungkapkan pelaku berinisial ER dan RY adalah otak pelaku sejumlah kasus pencurian di beberapa wilayah kota Batam. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sedangkan untuk penada barang curian yakni MI dan OP dikenakan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Saudara, sejumlah pengusaha kompak bungkam saat dikonfirmasi media usai diperiksa penyidik KPK di Satreskrim Polres Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kamis 9 September. Sejumlah pengusaha rokok FTZ kompak bungkam saat dikonfirmasi usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Satreskrim Polres Tanjung Pinang. Berbagai pertanyaan terkait pengetahuannya dalam kasus dugaan korupsi cukai rokok dan minuman beralkohol tidak mendapat respon para pengusaha yang berstatus sebagai saksi. Pak, dikit Pak.
Berdasarkan rilis KPK, Yani menjabat sebagai Komisaris PT Batam Prima Perkasa, PT Sukses Perkasa Mandiri, dan PT Lautan Emas Katulistiwa. Selain itu, KPK juga memeriksa Alam Santo Puja Harsono yang merupakan Dirut PT Batam Prima Perkasa dan Jonis Lee. Seluruh pengusaha tersebut tidak merespon pertanyaan wartawan, termasuk terkait kuota rokok yang didapat dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Sebelumnya, juru KPK Ali Fikri mengatakan penyidik memeriksa 5 pengusaha dan sejumlah perusahaan terkait kasus dugaan korupsi cukai rokok dan minuman beralkohol dengan tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, sungai ikonik Bengawan Solo tercemar limbah alkohol ciu. Pencemaran ini lantas membuat PDAM Toya Wening Solo terpaksa menghentikan sementara instalasi pengolahan air semanggi. Bengawan Solo, sungai ikonik yang juga menjadi salah satu sumber air baku tercemar limbah alkohol ciu. Perusahaan daerah air minum PDAM Toya Wening Solo lantas memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan operasionalnya karena pencemaran tersebut. Meski operasional berhenti sementara, Direktur Utama PDAM Toya Wening Agustian memastikan pasokan air bersih ke 6.000 pelanggan di Kecamatan Pasar Kliwon Solo tidak akan terganggu. 19 sudah terjadi dan itu lumayan lama, waktu itu kan kita berhenti sampai 1 mingguan ya. Kalau ini kan baru hari Selasa kemarin kan terjadi. Kita berhenti mengolah dari jam 6 sampai jam 12. Jam 12 udah bisa mengolah kembali, kemudian tadi pagi terulang lagi. Biasanya pembuangannya itu malam. Ke pelanggan belum nggak terdampak karena kita masih punya ada air tampungan. Sementara itu, menurut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, pencemaran diakibatkan banyaknya industri minuman alkohol yang membuang limbah ke Sungai Bengawan Solo. Nanti saya koordinasi dengan Bupati setempat, itu kan dari PT Rumlah Ciu juga. Nanti saya koordinasi dengan Bupati setempat. Kurang kerusakan ya Pak, bukan mati sungai atau berrusak berwarna bau. Pagi ini sudah kembali gelap dan pekat dan ini tidak profesi lagi Mas dari pompa inteknya yang beda tidak profesi lagi, hentikan lagi. Nanti saya cek ya. Kini pihak PDAM melakukan observasi untuk mengetahui perkembangan kondisi air sungai di Bengawan Solo. Jika hasil observasi menunjukkan terjadi penurunan kandungan limbah ciu pada air Bengawan Solo, maka pengolahan IPA Semanggi bisa kembali dimulai. Namun memasuki musim kemarau, debit air Bengawan Solo mengalami penurunan, sehingga tingkat pencemaran akibat limbah ciu semakin tinggi. Dari Solo, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, PT Pelni kembali membuka jalur pelayaran KM Sabuk Nusantara dengan rute menuju Natuna. Jalur pelayaran KM Sabuk Nusantara dengan rute pelayaran menuju Natuna Kepulauan Riau kembali dibuka. Sebelumnya, Bupati Natuna Wan Siswandi sempat meminta agar rute pelayaran menuju Natuna dihentikan sementara waktu, lantaran tingginya angka kasus COVID-19. Alhamdulillah dengan dikeluarkannya surat edaran dari Bupati yang menyatakan bahwa sudah dibuka lagi akses penumpang yang akan menuju ke Natuna dan pulau-pulau sewilayah Pulau Natuna. Saat ini kita merencanakan untuk keberangkatan Sabuk Nusantara 83. KM Sabuk Nusantara 83 dijadwalkan berangkat dari Tanjung Pinang pada Jumat 10 September pukul 2 siang menuju Kuala Maras Letung. Kemudian berlayar ke Tarempa, Midai, Sedanau, Pulau Laut, Ranai, Selat Lampa, Subi, Serasan, Sintete, dan Tambelan. Soeharto menghimbau para calon penumpang dapat mematuhi protokol kesehatan. Penumpang wajib vaksin, minimal vaksin pertama. Kedua, penumpang sudah memenuhi persyaratan tes PCR ataupun antigen yang dinyatakan dengan hasil negatif. Ketiga, dia harus aplikasi Peduli Lindungi. Untuk sementara untuk wilayah Kepri, kita siap tempat untuk antigen aja. Kendati demikian, PT Pelni tetap menyediakan layanan validasi manual untuk penumpang dengan keterbatasan akses layanan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,
Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Saudara, sebanyak 400 ibu hamil di Batam, Kepulauan Riau mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Sedikitnya 400 orang ibu hamil di Batam, Kepulauan Riau menerima suntikan vaksin dosis pertama jenis Sinovac. Kepala BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Medi Herianto, memastikan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil telah direkomendasikan oleh Indonesia Technical Advisory Group of Immunization, sehingga dijamin aman bagi ibu menyusui. Medi menambahkan, vaksin COVID-19 hanya diberikan kepada ibu hamil yang usia kandungannya telah mencapai 13 minggu. Target sasaran akan terus berlanjut ke kabupaten kota lainnya di Provinsi Kepri. Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Muhammad Bisri mengatakan, 5.000 ibu hamil dan menyusui di Kepri akan mendapatkan pelayanan vaksinasi. Ia menghimbau agar seluruh ibu hamil dan menyusui agar tak ragu untuk segera mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama. Dokter yang akan di screening depannya dengan ditanya kondisinya dan kehamilan termasuk usia kehamilan itu akan hati-hati. Tapi khususnya para ibu hamil, keluarga itu nggak perlu khawatir, sudah disiapkan dengan baik. Sementara itu, NK Naisyah, ibu peserta vaksinasi dosis pertama mengaku tidak khawatir untuk disuntikan vaksin COVID-19. Menurutnya, vaksinasi mampu mencegah penularan virus corona. Alasannya kenapa, Bu? Alasan kuatnya? Itu tadi nggak mau kena COVID lagi. Karena udah tahu rasa COVID itu seperti apa. Bu, kalau yang saat divaksin yang pertama yang Moderna itu ya, vaksin pertama. Saya vaksin pertama Sinovac. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV, mengabarkan. Pemirsa, pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe Aceh mendatangi nelayan yang sedang mencari ikan di perairan Pusong, Lok Sumawe dalam rangka HUT TNI Angkatan Laut ke-76. Dalam rangka HUT TNI Angkatan Laut ke-76, pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe Aceh mendatangi nelayan yang sedang melaut di perairan Pusong. TNI AL membagikan puluhan paket sembako kepada nelayan secara langsung. Para nelayan menambatkan perahunya ke kapal lanal untuk menerima bantuan beras yang dibagikan. Pemberian bantuan sembako bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat nelayan yang terdampak COVID-19. Dalam kesempatan itu, Angkatan Laut juga mensosialisasikan vaksinasi COVID-19. Komandan Lanal Lok Sumawe Letkol Marinir Dian Syuriansyah mengatakan, pembagian sembako merupakan wujud kepedulian sebagai komitmen TNI Angkatan Laut dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat maritim. Sehingga dengan hadirnya kami di sini, kami berupaya untuk meringankan, ada sedikit bakti sosial yang kita bisa berikan berupa bantuan sosial beras, semoga bisa menjadi manfaat bagi masyarakat nelayan Keramba Jaring Apung ini. Selain itu, Lanal Lok Sumawe berencana memberikan pelatihan berbagai inovasi bagi nelayan, sehingga diharapkan dapat membantu nelayan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dari Lok Sumawe Aceh, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat pengusaha produk lokal kesulitan memasarkan dagangannya, dikarenakan tidak adanya wisatawan yang datang berkunjung ke daerah. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, usaha dendeng sotong bahkan sampai mengalami penurunan pendapatan hingga 70%. Dampak pandemi menyebabkan minimnya kehadiran wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Hal ini berdampak langsung pada pengusaha produk lokal seperti usaha dendeng sotong Tanjung Pinang. Pemilik PD Adi Nugraha Food Industry, Poniran, yang telah menjalankan usahanya sejak 1991, mengaku masa pandemi COVID-19 menjadi titik terendah dalam perjalanan usahanya. Pendapatannya turun 60 hingga 70% setelah wisatawan asing tidak lagi berkunjung ke Tanjung Pinang dan Bintan selama masa pandemi. Saat ini pendapatan dari dendeng sotong hanya berkisar 20 juta rupiah per bulannya. Poniran merupakan salah satu pengusaha yang menerima penghargaan tertinggi di bidang perindustrian, penghargaan Upakarti dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010. Ia masuk dalam daftar pengusaha berprestasi, berjasa, dan aktif melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah.
Namun kejayaan usahanya adalah saat Orde Baru, saat jutaan pelanggannya adalah Wisman yang berkunjung ke Tanjung Pinang dan Bintan. Saat itu, karyawannya bahkan mencapai 30 orang dan sering lembur lantaran permintaan yang tinggi. Semenjak masa pandemi, Poniran mau tak mau harus merumahkan 8 pekerjanya karena tak dapat lagi meneruskan pembayaran gaji. Ia juga mengandalkan swalayan lokal dan toko-toko untuk memasarkan produk oleh-olehnya. Bahkan menjadikan dendeng sotong sebagai salah satu paket oleh-oleh yang dikirim ke berbagai daerah. Ia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan berupa promosi produk lokal, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yonews selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.